orang yang turut ambil bagian dalam penderitaan tersebut. Tidak hanya menjadi pendengar yang cuma mendengarkan, mendoakan dan merasa bahwa kita solider, kita punya kepedulian untuk peristiwa yang terjadi, tapi ketika peristiwa itu terjadi dan kita ada di dalamnya, tentu ini membutuhkan sikap, ya, tantangan yang luar biasa untuk dapat menjalani dan menghadapi segala sesuatu dengan tenang, untuk bisa menguasai diri, dan yang terutama adalah berharap dalam ketekunan. Ketika Petrus menuliskan surat ini kepada bukan hanya jemaat Tuhan yang ketika itu ada dalam berbagai macam pergumulan, penderitaan, penindasan dan tekanan, tapi jelas sekali bagaimana eksistensi hidup sebagai orang Kristen, sebagai pengikut Kristus, sebagai orang percaya sangat dibutuhkan. Kuasailah dirimu, jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Ketenangan sesuatu hal yang memang dibutuhkan supaya kita bisa tetap eksis dalam menjalankan kehidupan ini, sekalipun besarnya badai kehidupan yang menerpa kita. Dan ketenangan itulah juga yang membutuhkan, yang kita butuhkan supaya kita bisa tetap bertekun dalam pengharapan. Saudara, kalau kita mau melihat bahwa dinamika kehidupan jemaat ketika itu memang sangat luar biasa. Artinya mereka mengalami apa yang dikatakan sebagai tekanan-tekanan, apa yang dikatakan sebagai penindasan, penganiayaan. Tetapi mereka juga dilihat dan bisa menyaksikan kehidupan berjemaat bahwa mereka tetap mampu bertahan menghadapi tantangan zamannya. Kehidupan yang diwarnai oleh perjuangan, kesetiaan kepada Tuhan, kesabaran untuk menderita dengan penuh ketabahan dan ketahanan hidup di tengah-tengah himpitan. Itulah yang mereka jalani dari waktu ke waktu, dari masa ke masa. Dan inilah juga yang tetap kita jalani sampai dengan saat ini. Saya katakan kita semua sebagai gereja Tuhan di Indonesia ini, dan apa yang menjadi pergumulan saudara, kita sebagai gereja adalah satu, juga pergumulan kita. Bukan ketika saya saat ini saya hadir dan sangat bersyukur bisa ambil bagian dalam pelayanan ini. Bukan hanya menjadi orang yang berada di luar menyaksikan dan menonton ketika saya sebagai gereja Kristen Pasundan, ya, yang juga ada beberapa jemaat kami di daerah Dayakolot dan di daerah Bandung Selatan, ya, mengalami pergumulan yang sama. Kita tidak boleh juga melakukan ibadah di tempat yang biasanya kami lakukan. Jadi kita ada sama sebagai peserta, bukan sebagai penonton. Kita yang ada di dalam persekutuan yang menderita, yang mengalami berbagai tekanan dan mengalami perjuangan yang sama. Bagaimana kita tetap memiliki apa yang dikatakan sebagai ketahanan dalam iman, pengharapan. Kita mampu menyingkirkan segala keraguan-raguan, kecemasan, ketakutan, keputusasaan di tengah kehidupan yang mungkin secara manusia tidak ada kepastian. Tapi di dalam iman tidak ada hal yang mustahil. Bahwa apa yang menjadi perjuangan kita, pergumulan kita, harapan kita untuk dapat kembali melakukan apa yang menjadi panggilan dan pilihan Tuhan untuk kita lakukan. Apa yang menjadi hak kita sebagai bagian dari bangsa ini, untuk dapat beribadah, untuk dapat mengekspresikan apa yang menjadi panggilan kita sebagai orang percaya di tempat di mana Tuhan hadirkan kita, itu akan dapat kita capai dan kita raih. Saudara, ini adalah satu persoalan yang memang tidak mudah. Mungkin banyak orang yang dengan mudahnya mengatakan bersabar, bertekun, berdoa, berharap. Mungkin kita pernah mengatakan, Anda mengatakan demikian karena Anda tidak mengalami hal yang sama. Tapi benar adanya bahwa memang sebagai anak-anak Tuhan tidak lain dan tidak ada pilihan yang harus tetap kita jalankan.
untuk sungguh-sungguh bertekun dan membangun kehidupan dengan sedemikian rupa sehingga apa yang menjadi panggilan yang melekat erat dalam hidup kita tidak akan pernah berubah. 1 Petrus mengatakan bahwa jemaat Tuhan ketika itu yang juga tengah mengalami penderitaan dan pergumulan ternyata tidak terlepas ya untuk menjadi tercerai-berai, untuk mencari kesenangan sendiri, untuk mencari apa yang dikatakan sebagai rasa aman dan nyaman dalam kapasitasnya sebagai pribadi, tetapi justru dikatakan bahwa kasihilah seorang yang akan yang lain, layanilah ya dengan karunia dan diperoleh dari tiap orang sebagai pengurus yang baik dari Allah dan sebagainya. Jadi artinya tidak ada yang berubah di tengah-tengah tekanan dan himpitan yang dialami, yang kita alami bersama. Tidak ada yang berubah untuk tidak kita lakukan. Segala sesuatunya tetap kita lakukan. Segala program, pelayanan, persekutuan dan kesaksian kita tetap melekat erat dengan hidup kita dan tidak akan pernah berakhir. Perjuangan ini tetap kita nyatakan dan tidak akan pernah berhenti. Kita begitu prihatin ketika kita hidup di tengah-tengah kondisi dan situasi yang sungguh-sungguh tidak mendukung untuk membangun sebuah persekutuan atau persaudaraan di tengah perbedaan yang ada di tengah-tengah bangsa ini. Kita melihat bahwa dalam banyak peristiwa ada banyak pihak yang menjadi ya korban dan orang-orang yang mengalami penindasan ketika tidak adanya hak yang sama yang dimiliki untuk melakukan apa yang menjadi haknya sebagai bagian dari bangsa ini. Banyak orang yang tidak menghargai hak-hak yang